Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ide pokok. Materi ini ada di halaman 10, tema 1. Halaman 10. Kenapa saya bikin video? Karena ini agak susah untuk dipahami ya. Tapi pada kali ini saya ingin mempermudah saja pemahamannya supaya anak-anak bisa paham. Saya bacakan terlebih dahulu. Dalam setiap paragraf, perhatikan kalimatnya baik-baik. Dalam setiap paragraf ini terdapat ide pokok. Oke, setiap paragraf. Nah, ide pokok, apa sih yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, jadi kalau pengen mengembangkan paragraf, ya dari situ gagasannya. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi kalau misalkan ada yang menyebut gagasan utama atau ada yang menyebut gagasan pokok, ya ini intinya sama dengan ide pokok, gitu aja. Hanya sekedar nama lain doang. Nah, perhatikan nih kalimat ini nih. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, tidak lebih. Hanya ada satu. Oke, hanya ada satu. Ide pokok ini terdapat pada awal paragraf pertama, ada di awal. Yang kedua, ada di akhir paragraf yang kedua. Lalu yang ketiga, ada pada bagian awal lalu dipertegas pada bagian akhir paragraf. Ini yang ketiga maksudnya ada di awal dan di akhir. Nah ini segini udah cukup pembahasannya. Yang bikin bingung, nah ini nanti ide pokok ada di awal, ada di akhir, ada di awal dan di akhir. Nah, yang ingin saya simpelkan di sini, adik-adik atau anak-anak kelas 5, kalau mencari ide pokok di MI ya, di tingkatan MI, udah tinggal kalian cari kalimat yang pertama dalam paragraf itu. Oke, kalimat pertama dalam paragraf itu. Ustaz ulangi, kalimat pertama pada paragraf tersebut. Ciri-ciri kalimat itu, huruf besar di awal, dan diakhiri dengan titik, tanda titik nih. Oke ya, ciri-ciri kalimat itu awalnya huruf besar dan diakhiri tanda titik. Oke, kita ke contoh. Contohnya ini di halaman berapa ya? 7 kalau nggak salah nih. Iya, di halaman 7. Di halaman 7, sistem gerak pada hewan vertebrata. Nah ini yang disebut dengan paragraf nih. Atau di kelas 4 udah diajarin belum nih? Ini yang disebut dengan paragraf. Cirinya itu adalah menjorok ke dalam. Nggak lurus nih. Namanya paragraf. Tidak lurus. Ini juga paragraf sampai sini. Karena ini nggak lurus. Dan ini pun sama. Ini pun sama. Ini yang disebut dengan paragraf. Ini menjorok ke dalam. Ciri-cirinya begitu, menjorok ke dalam. Saya geser dulu. Aduh, mana nih? Saya geser dulu ini. Bentar. Geser dulu di sini ya. Oke. Sistem gerak pada hewan vertebrata. Nah, ini yang disebut dengan paragraf seperti yang Pak Ustadz katakan. Cirinya adalah menjorok ke dalam. Nah, mencari ide pokok ini cari kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Lihat, paragraf pertama kalimat pertama pada paragraf ini mana? Awalnya di huruf besar, kemudian diakhiri dengan titik. Titiknya berarti di sini kan? Titiknya di sini. Nah, ini yang disebut garis nih. Ini yang disebut dengan ide pokok. Jangan mikirin yang di tengah, jangan mikirin yang awal dan akhir. Kalau tingkat MI, bacaan itu kebanyakan ide pokoknya ada di awal paragraf.
alias kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Contoh lagi, ini tadi kan katakan paragraf nih, karena cirinya dia menjorok ke dalam. Ciri-ciri paragraf adalah menjorok ke dalam di awalnya. Nah, untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok, cari kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Misalnya ini, kalimat pertama itu kan kalimat itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Cari titik yang pertama mana? Ikan memiliki sirip yang berfungsi membantu ikan bergerak ke berbagai arah di dalam air. Berarti kan ini titik nih pertama nih. Ini yang disebut dengan ide pokok. Ya, ini ide pokok. Kegampangannya begitu. Jadi jangan mikir yang di tengah, yang di akhir dan tengah, dan di akhir dan awal gitu. Pusing nanti membacanya. Karena di M itu bacaan, ide pokoknya pasti ada di awal paragraf gitu aja. Gampangannya begitu. Nah, contoh lagi nih, Pak Ustadz contohkan lagi. Ini sebuah paragraf. Berarti seperti yang Pak Ustadz katakan, mencari ide pokok itu cari kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Berarti ini kalimatnya awalnya huruf besar, kemudian akhirnya mana? Titiknya mana yang pertama nih? Nah ini, titik yang pertama. Ini berarti dari sini, dari tulang sampai ekor yang disebut dengan ide pokok dalam suatu paragraf. Oke, ini kan kalimatnya banyak nih, karena titiknya banyak. Atau di kelas 4 diajarkan enggak mencirikan kalimat itu seperti apa, ciri-ciri kalimat. Ya itu materinya ya, materinya paham ya. Ide pokok itu adanya di awal kalimat, di awal paragraf alias kalimat pertama. Ciri-ciri kalimat itu awalnya huruf besar, akhirnya itu tanda titik. Oke, nah tugasnya apa? Tugasnya di bagian 2, di nomor 2, tadi kan halaman 7 ya. Ini halaman 7 nih, masih halaman 7. Kalau ini di atas, ini bagian atas, ini bagian bawah. Di bagian bawahnya. Tugasnya di paragraf ini tuliskan ide pokoknya. Tuliskan apa? Ide pokoknya. Apa tadi ide pokok cara carinya? Selalu ada di awal paragraf. Kalimat pertama di awal paragraf. Awas. Kalimat pertama yang ada dalam paragraf. Cari mana kalimat awalnya. Oke. Saya tinggal ini nomorin 1. Ini nomor 1. Nomor 2. Yang ini. Nomor berarti halaman 8-nya. Sistem gerak burung. Nah ini menjorok ke dalam, berarti ini paragraf. Sampai sini nih. Paragraf. Oke. Paragraf ya. Nah silakan cari ini ide pokoknya. Seperti yang Pak Ustadz katakan, ide pokok ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Awalnya huruf besar, akhirnya titik pertama. Ini nomor 2. Nomor 3, yang ini, paragraf ini. Silakan cari juga ide pokoknya. Ya, ini paragraf, cirinya adalah menjorok ke dalam. Ide pokoknya adalah ada di awal paragraf ini. Ya, kalimat pertama dalam paragraf ini. Udah itu aja lah. Khawatirnya makin lama nanti makin pusing ya. Karena memang materi ini perlu dijelaskan. Jadi makanya saya bikin video. Mungkin ini akan dipotong-potong ya. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.